Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar analisis data. Bagian dan tujuan. Pertama adalah apakah itu analisis data? Ini menjelaskan tentang bagaimana data digunakan untuk menciptakan pengetahuan. Yang kedua, menggunakan big data. Ini menggunakan tool perangkat lunak untuk memvisualisasikan data, untuk memvisualisasikan analisis data dengan mengikuti proses siklus hidup dari data analisis. Yang ketiga adalah akuisisi dan penyiapan data. Ini mengkonfigurasi data untuk analisis. Kemudian yang keempat adalah etika big data. Ini menjelaskan tentang bagaimana etika itu sangat penting saat menggunakan big data. Kita mulai membahas tentang apakah itu analisis data. Model analitik seperti yang ditunjukkan oleh gambar ini, ya. Ini adalah 6 langkah siklus hidup dari analisis data. Terdiri dari 6 langkah ini nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya, ya. Tool analisis data harus menyediakan, ya, kemudahan penggunaan, manipulasi data, kemampuan berbagi, dan eksplorasi interaktif. Bahasa pemrograman Python telah menjadi alat yang umum digunakan untuk menangani dan memanipulasi data. Python akan digunakan dalam kursus ini untuk melakukan pembersihan, analisis, dan manipulasi data. Jupyter Notebook akan digunakan sebagai dokumen untuk instruksi tertulis serta antarmuka perintah Python untuk menjalankan kode. Ya. Jupyter Notebook ini nanti bisa diinstall, ya. Diinstall bisa menggunakan langsung PIP, ya, dari Python, atau juga bisa diinstall lewat Anaconda. Library yang digunakan pada kursus ini adalah, ya, antara lain adalah NumPy, ya. Library ini menambahkan dukungan untuk array dan matrix, ya. Ia juga memiliki banyak fungsi matematika built-in untuk digunakan pada kumpulan data. Pandas. Library ini menambahkan dukungan untuk tabel dan deret waktu. Pandas juga sering digunakan untuk memanipulasi dan membersihkan data. Matplotlib. Library ini menambahkan dukungan untuk visualisasi data. Matplotlib juga mampu membuat dari plot sederhana, garis sederhana, hingga plot 3 dimensi dan kontur yang sangat rumit. Berikut yang kedua adalah menggunakan big data. Jenis-jenis analisis data. Teknologi yang dapat diskalakan memungkinkan administrator data center untuk mengelola 3 aspek teratas dari big data, yaitu volume, velocity, dan variety, ya.
Volume adalah ukuran dari data. Kemudian velocity adalah kemampuan dari kecepatan pengaliran data, ya. Kecepatan penyajian data, ya, penyajian data. Kemudian variety adalah keseragaman data. Selanjutnya data informasi, ya. Data informasi pengetahuan dan hikmah, atau disingkat DIKW, ya, atau data information knowledge and wisdom. Model ini menunjukkan transisi yang dialami data hingga memperoleh nilai, ya, yang cukup untuk menginformasikan keputusan yang bijak. Ini disebut kecerdasan bisnis, ya. 4 model ini, ya, itu bisa dilihat pada gambar ini, yang membentuk piramida, ya, dimulai dari layer pertama adalah data, ya. Dari data ini kemudian bisa diekstrak informasi, ya. Kemudian dari informasi ini bisa didapatkan pengetahuan, ya. Dari pengetahuan ini kita bisa mendapatkan hikmah dari data tersebut, ya. Selanjutnya, mengapa menganalisis big data? Berbagai jenis analitik memberi organisasi dan orang-orang dengan informasi yang dapat mendorong inovasi, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi risiko. Analisis deskriptif hanya mengandalkan data historis untuk memberikan laporan rutin tentang peristiwa yang telah terjadi. Kemudian yang berikut adalah predictive analysis. Analisis prediktif dapat menyimpulkan data yang hilang dan menetapkan garis tren masa depan berdasarkan data masa lalu. Ini menggunakan model simulasi dan perkiraan untuk menyarankan apa yang bisa terjadi. Kemudian analisis preskriptif menganjurkan tindakan atau keputusan berdasarkan kumpulan target, batasan, dan pilihan yang kompleks. Selanjutnya analisis big data yang tepat waktu, ya. Dengan big data, sebagian besar nilai data diperoleh dari penciptaan peluang untuk segera mengambil tindakan. Keputusan berdasarkan data dapat memiliki manfaat berikut, ya. Peningkatan waktu untuk meneliti dan mengembangkan produk dan layanan, ya. Peningkatan efisiensi dan produksi yang lebih cepat, waktu yang lebih cepat untuk pemasaran produk ke pasar, pemasaran dan periklanan yang lebih efektif. Selanjutnya kita bahas kembali tentang siklus hidup dari analisis data. Itu yang pertama ini, ya. Ini disebut proses mengumpulkan data. Ini adalah proses mencari data dan kemudian menentukan apakah ada cukup data untuk menyelesaikan analisis. Kemudian langkah yang kedua adalah mempersiapkan data. Langkah ini dapat melibatkan banyak tugas untuk mengubah data menjadi format yang sesuai untuk tool yang akan digunakan. Kemudian langkah berikutnya adalah pemilihan model. Langkah ini mencakup pemilihan teknik analisis yang paling baik menjawab pertanyaan dengan data yang tersedia. Langkah berikutnya adalah menganalisis data. Proses pengujian model terhadap data dan menentukan apakah model dan data
yang dianalisis dapat diandalkan. Apakah Anda dapat menjawab pertanyaan dengan tool yang dipilih? Yang berikutnya adalah penyajian hasil. Proses mengkomunikasikan hasil kepada pengambil keputusan. Ya, pengambil keputusan. Berikutnya adalah membuat keputusan. Pemimpin organisasi menggabungkan pengetahuan baru sebagai bagian dari strategi keseluruhan. Prosesnya dimulai lagi dengan pengumpulan data. Pada proses ini kita bahas contoh ya, contohnya di sini, misalnya tentang pertanyaan. Kejahatan apa yang paling umum dilakukan di San Francisco, California pada 4 Juli 2014? Ya. Setelah itu kemudian temukan data kejahatan untuk San Francisco. Ya, setelah itu format bagian tanggal dan waktu. Format bagian tanggal dan waktu ya. Untuk setiap proses kejahatan yang didapatkan dari sini. Kemudian memilih tool untuk analisis. Kemudian uji tool dan data untuk memastikan bahwa ini menjawab pertanyaan ya, pertanyaan yang di atas ini ya. Kemudian pilih jenis visualisasi dan laporkan ke pembuat keputusan ya. Nanti pembuat keputusan yang akan mengambil keputusan tentang berdasarkan ini ya. Kalau misalnya terjawab ya itu entah disajikan atau gimana. Selanjutnya yang bagian ketiga adalah akuisisi dan penyiapan data. Pertama adalah sumber data. Ada banyak sumber data yang berbeda ya. Sejumlah besar data historical ya, historis ya, dapat ditemukan pada file seperti berikut ya, file Word ya, Microsoft Word, email, spreadsheet atau Microsoft Excel misalnya, file presentasi Microsoft PowerPoint, file PDF, HTML, dan plain text ya, atau file teks biasa. Kemudian arsip publik maupun pribadi. Selanjutnya adalah juga CSV atau comma style value, JSON atau JavaScript Object Notation, dan file XMS. Ya, kesemuanya ini menggunakan teks biasa, ya plain text. Juga formatnya format yang umum dan kompatibel dengan berbagai macam aplikasi. Kemudian web juga dapat digunakan sebagai sumber data, ya. Artinya datanya dapat ditambang, ya, untuk mendapatkan data tersebut, ya, bisa menggunakan aplikasi misalnya web scraping, ya. Sumber data lainnya adalah dari IoT atau Internet of Things ya. Biasanya menggunakan sensor untuk membuat data. Misalnya sensor tersebut ya sensor yang ada pada ponsel cerdas ya, pada smartphone, mobil, pesawat terbang, lampu jalan, peralatan rumah tangga yang kesemuanya itu mengindra data mentah. IoT dengan sensor ini setiap tahunnya bertambah, ya, dan IoT ini berkontribusi pada pertumbuhan big data. Langkah selanjutnya adalah data penyiapan data. Data yang dikumpulkan mungkin tidak kompatibel atau diformat dengan benar. Jadi data harus disiapkan sebelum dapat ditambahkan ke kumpulan data atau dataset.
ekstrak, transformasi, dan muatkan, ya. Atau extract, transformation, transform, and load, ya, atau disingkat ETL. Proses pengumpulan data dari berbagai sumber, mengubah data, dan kemudian memuat data ke dalam database. Selanjutnya tentang struktur data. Ini ada yang menggunakan tabel database relational, ya, terdiri dari field, kolom atau baris, ya, baris, kemudian sel atau nilai. Selanjutnya bila menggunakan Python, ya, Python memiliki beberapa struktur data built-in, ya, seperti misalnya string atau kumpulan karakter yang bisa diindeks dengan angka, ya. Bisa diindeks misalnya dengan angka misalnya dari 0 hingga seterusnya. Kemudian yang kedua adalah struktur data list. Ini mirip seperti array pada bahasa pemrograman lain. Ini adalah kumpulan data yang bisa berindeks angka, ya. Kemudian yang berikut adalah tuples, ya. Tuples atau itu mirip list, tetapi bedanya adalah memiliki elemen yang tidak bisa diubah, ya. Kalau list setiap elemennya bisa saja diubah, tetapi tuples tidak. Kemudian struktur data lainnya adalah set. Ini adalah kumpulan data yang tidak berurut tanpa duplikat elemen, ya. Jadi tidak ada elemen yang sama dalam satu set, ya. Kemudian yang berikutnya adalah dictionaries. Ini kadang-kadang juga disebut array asosiatif, ya. Nah, ini terdiri dari mirip JSON, ya, yang terdiri atas data, setiap elemen terdiri atas pasangan key and value, ya. Jadi ini struktur data ini bisa diindeks berdasarkan key. Selanjutnya yang terakhir adalah etika dari big data. Apa masalah dari etika big data? Ya, peraturan perlindungan data berbeda-beda pada setiap negara. Kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan yang dikenal sebagai trio CIA, ya, atau confidentiality, integrity, and availability, adalah pedoman keamanan data dalam suatu organisasi. 4 kontrol keamanan cloud yang umum, ya. Ini terdiri atas, yang pertama adalah deterrent. Ini adalah kontrol untuk mengurangi serangan pada sistem cloud. Sama seperti tanda peringatan di pagar atau properti, biasanya mengurangi tingkat ancaman dengan memberitahu calon penyerang bahwa akan ada konsekuensi buruk bagi mereka jika melanjutkan. Yang berikut adalah kontrol preventif. Memperkuat sistem terhadap insiden, umumnya dengan mengurangi jika tidak benar-benar menghilangkan kerentanan. Autentikasi yang kuat dari pengguna cloud, misalnya memperkecil kemungkinan pengguna yang tidak sah dapat mengakses sistem cloud, dan lebih mungkin pengguna cloud diidentifikasi secara positif. Kontrol yang ketiga adalah detektif, untuk mendeteksi dan bereaksi secara tepat terhadap setiap insiden yang terjadi. Jika terjadi serangan, kontrol ini akan memberi sinyal kontrol preventif atau kontrol korektif untuk mengatasi masalah tersebut. Pemantauan keamanan sistem dan jaringan termasuk deteksi intrusi dan pengaturan pencegahan biasanya digunakan untuk mendeteksi serangan pada sistem cloud dan infrastruktur komunikasi pendukung. Kontrol yang keempat adalah korektif.
Ini mengurangi konsekuensi suatu insiden, biasanya dengan membatasi kerusakan. Hal ini mulai berlaku selama atau setelah insiden. Mengembalikan cadangan sistem untuk membangun kembali sistem yang disusupi adalah contoh kontrol ini. Ya, demikian pertemuan kita akhiri saat ini juga ya, tentang dasar-dasar analisis data. Sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.